Kalau pada malam hari ini saya andai kata bertanya, di antara kita dalam perjalanan hidup ini, pernahkah ada yang sakit? Sudah pasti sebagian besar kita semua pernah sakit. Entah sampai impus di rumah sakit, entah pernah sakit gigi, entah pernah sakit kepala, yang jelas pernah sakit. Lebih prinsipil lagi kalau saya andai kata bertanya, apakah di antara kita pernah ada yang lapar? Sudah pasti semua manusia, apalagi termasuk kita di sini, pasti kita akan bilang, iya. Tetapi bukan sebatas pada jawaban pernah kita sakit atau pernah kita lapar. Coba kita perhatikan apa yang ada di dalam situasi itu. Kalau orang sakit, sudah pasti akan berusaha untuk keluar dari zona sakit itu. Artinya dengan kata lain, semua akan berusaha supaya sembuh. Dan kalau kita lapar, sudah pasti ada yang harus kita buat supaya kita keluar dari zona situasi lapar itu. Artinya harus kita makan supaya ada energi di dalam tubuh yang membuat kita kuat dan tetap hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya dalam saat situasi kita sakit atau lapar itu, ada usaha. Begitu pula sampai kita tiba pada titik kita sembuh. Artinya zona yang itu sudah lewat. Situasi itu sudah lewat. Kalau kita sudah kenyang pun, pasti semua kita sedang berada pada situasi, fase atau tahap di mana kita melewati masa lapar tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, artinya di saat seperti itulah kita sedang menikmati, kita sedang berada pada zona nyaman yang keluar dari situasi pahit, situasi pedih, bahkan sakit dan lapar tadi. Situasi itu hendak harus kita ingat bahwa kita bukan saja sampai titik ini, tapi kita baru melewati dan kita pernah tiba pada titik kritis atau sakit, ataupun kita lapar. Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan pria gereja yang diberkati Yesus, pernah pada satu saat Musa di dalam bacaan kita tadi mengingatkan umat Israel pada masa di mana mereka akan tiba pada satu fase masuk di tanah perjanjian yang telah Allah bersumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa menggambarkan situasi yang nanti mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Di dalam bacaan kita tadi sangat jelas bahwa mereka ini sudah melewati fase perjalanan padang gurun 40 tahun. Mereka ini telah melewati masa perbudakan di tanah Mesir, dan saatnya mereka akan tiba di tanah Kanaan. Musa katakan mereka akan menduduki kota-kota. Mereka akan
menikmati kebun-kebun yang tumbuh di situ, pohon anggur dan berbuah lebat dan pohon zaitun. Mereka akan menikmati sumur yang tidak digali, memang sudah ada. Mereka akan menikmati rumah-rumah yang berisi di dalamnya perabot-perabot yang baik. Dan Musa katakan di dalam konteks pada saat mereka menikmati tanah Kanaan, berkat dari setiap kota, dari setiap tanah yang memberi hasil, dari setiap rumah-rumah yang telah tersedia perabot-perabot itu. Musa katakan, hati-hatilah. Di dalam ayat 12, Musa katakan, kalau sudah tiba dan menikmati hal-hal demikian, hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Hati-hatilah supaya jangan melupakan masa lalumu yang pernah susah, yang pernah sakit. Fase di mana sudah nikmati, sudah senang, sudah mendapatkan semua itu. Ingat, jangan lupa di belakang. Jangan lupa bahwa pernah sakit, pernah lapar, pernah menjerit haus, pernah mengembara di padang gurun panas selama 40 tahun. Dan bukan itu saja, Musa katakan, jangan lupa Tuhan Allahmu yang menuntun kamu melewati semua itu. Artinya Musa mau bilang dengan bahasa sederhana, kalau sudah senang, jangan lupa masa sulit yang tadi di belakang. Bahkan di ayat 13 Musa katakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kalau kita baca di ayat 14 dan seterusnya lagi, mengapa harus sujud sembah, fokus pelayanan ibadahmu, dan mengapa harus bersumpah? Musa bilang, angkat sumpah supaya kalau ada Allah-Allah lain di sekelilingmu, jangan sibuk dengan itu. Jangan sujud sembah itu. Kalau ada ala-ala bangsa asing yang nanti kamu temui di situ, di situasimu itu, jangan sujud sembah padanya. Tetapi fokus bersumpah demi nama Tuhan Allah, sujud sembah ibadahmu kepada Allah nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu, persekutuan perpri yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa sesungguhnya perjalanan hidup ini sudah pasti kita lewati dan jalani sekarang ini. Masa-masa tadi kita hadapi, kita lalui. Ada yang sampai saat ini Tuhan sudah menolong dan menjaga dan menyertai. Mungkin di antara kita, kaum kepala rumah tangga, pria-pria gereja yang sudah menikmati begitu banyak berkat-berkat Tuhan, jabatan, kedudukan, keuangan, banyak hal. Kalau belum berkeluarga, Tuhan sudah kasih istri, kasih anak. Itu berkat-berkat Tuhan. Musa ingatkan, hati-hati. Jangan lupa Tuhan Allah yang sukasi semua itu. Kalau senang, kalau sudah dapat semua berkat dari Tuhan, jangan lupa masa silam. Jangan lupa masa susah di belakang.
Jangan lupa Tuhan yang sudah menuntun sampai di titik ini, sampai di fase hidup kita sekarang ini. Dan lanjut ayatnya bilang, kalau tidak lupa, mari fokus dan beribadah, sujud sembah ibadahmu kepada Tuhan. Sujud sembah ibadah kita kepada Tuhan yang sudah menyediakan menolong, yang memberkati dan menyertai, yang menyediakan semua hidangan berkat-berkat itu bagi kita sampai detik dan titik ini. Begitupun demikian nasihat firman Tuhan lewat Musa kepada umat Allah, umat Israel yang sejajar dengan untuk kita di zaman ini. Persoalannya ialah apakah semua terjadi seperti itu? Tidak. Apakah semua kaum pria gereja, kepala-kepala rumah tangga sudah menerima dan mengingat Tuhan sang pemberi semua itu? Banyak orang, mungkin kita yang seperti ini, tapi banyak di luar sana menjadi pekerjaan rumah bagi gereja, bagi pengurus perpri, lingkup klasis dan jemaat-jemaat. Banyak Tuhan sudah kasih, tetapi sudah menerima, justru berbalik dan lupa Tuhan. Ibadah perpri saja 5 orang. Padahal Tuhan kasih. Ibadah kompel saja, saya tidak percaya bapak-bapak dalam jemaat-jemaat 6 jemaat ini hanya ini. Tidak. Coba hitung jumlah kakak di jemaat tertua ini sampai di Bukit Zaitun. Dan kepala-kepala rumah tangga. Coba hitung. Tidak mungkin sebatas penglihatan mata saya ini saja. Banyak ada sementara melupakan berkat yang Tuhan sudah kasih. Itulah yang Musa bilang, hati-hati kalau sudah terima. Sumur tidak kau capek gali, air sudah ada, datang. Pohon-pohon tidak kau capek tanam, sudah siap berbuah, tinggal nikmati. Kota-kota sudah tersedia, bahkan rumah-rumah tidak kau capek isi, sudah ada perabot-perabot di situ. Tapi kalau sudah nikmati, berhati-hatilah, jangan lupa Tuhanmu. Realita kenyataan perpri kaum pria gereja sekarang ini banyak dilema begitu. Sudah terima naik jabatan, sudah minta lolos pegawai negeri, lolos TNI Polri, sudah minta untuk Tuhan kasih pekerjaan, habis itu lupa Tuhan. Pintu gereja saja nanti Natal dan kunci tahun baru muncul. Dan kalau kepala-kepala rumah tangga saja sudah seperti itu, bagaimana dengan istri dan anak-anak? Bukankah kita harus menjadi contoh dan teladan bagi istri seisi rumah kita, istri dan anak-anak kita? Bukankah air itu mengalir dari gunung turun ke laut? Karena itu kita harus jadi contoh teladan yang pertama supaya istri dan anak-anak kita mengikuti. Sebab tidak mungkin anak-anak, dan memang ada yang begitu, anak-anak hari Minggu dengar lonceng gereja, Bapak saya mau pergi sekolah Minggu, Bapak ada tidur. Anak-anak saja mau pergi cari Tuhan, Bapak ada tidur karena pulang malam Minggu lat. Sangat ironis, sangat sayang kalau anak-anak dan istri jadi contoh untuk kepala-kepala rumah tangga. Dan banyak terjadi di luar sana. Padahal begitu baik Tuhan pelihara, Tuhan menyediakan berkat. Begitu baik Tuhan menyertai. Begitu besar kasih Allah untuk sebelum kita hitung istri dan anak-anak. Untuk kita dahulu, kepala-kepala rumah tangga yang dahulu. Kita kaum imam,
kita yang jaga, kita yang pegang setir, nakoda untuk bahtera rumah tangga itu. Bagaimana kalau nakoda begini? Istri dan anak-anak tabuan tak lempar di laut. Jadi harus kita fokus beribadah, kita cari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan yang sudah menuntun kita sampai saat ini. Musa bilang, hai Israel, jangan lupa Tuhanmu yang menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan. Ayat 13 bacaan kita tadi. Dan sampai disinilah, hai Israel, mari sujud dan beribadah demi nama Tuhanmu itu. Bapak Ibu, lebih khusus Perpri yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan firman Tuhan ini. Ajaklah, rangkulah, buang suara. Bagi banyak bapak-bapak yang masih di luar sana, yang masih kurang peduli, yang masih kata kasar, kurang tahu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan hidup dan segala berkat-berkat kepada kita. Dengan begini, kita sedang mewujudkan firman Allah di dalam dunia ini. Kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini lewat persekutuan ibadah kaum pria gereja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari, yang di dalamnya wilayah kota Sorong ada 6 jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini.